Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tugas besar pemrograman web, pengumpulan tugas, di mana anggotanya pertama ada Azara Atifazaki dengan NIM 1009, dan selanjutnya Karin Oktariani Effendi dengan NIM 2019, dan saya sendiri Niki Lianada dengan NIM 2001. Jadi pertama kami akan menjelaskan demo program yang sudah kami buat atau progres program yang sudah kami jalankan. Yang pertama akan dijelaskan oleh Azhara Atifazaki. Kepada Zahra dipersilakan. Baik, terima kasih Niki. Yang pertama, di sini kami membuat program backend tentang form pengumpulan tugas dalam bentuk dokumen. Kami menggunakan text editor VS Code, lalu bahasa pemrograman JavaScript dengan bantuan Node.js dan Express.js. Untuk yang pertama adalah dengan Node.js, kita membuat sebuah folder bernama app.rest API, yang mana di dalamnya nanti akan dibuat file-file dan folder yang akan membantu dalam membuat codingan. Yang pertama, di dalam Node.js juga kita telah menginstal sebuah folder, yaitu Node Modules, yang nantinya di dalam Node Modules ini akan dibuat file-file. Yang pertama, controller.js, koneksi.js, REST.js, routes.js, dan server.js. Untuk menginstal file ini dengan menggunakan terminal dengan sintaks touch controller.js. Selanjutnya, ini adalah isi dari file controller. Lalu ini adalah file koneksi yang akan menghubungkan antara localhost database dengan program kami. Kami menggunakan database phpMyAdmin. Di sini kami sudah membuat suatu tabel users dengan 8 kolom. User ID, username, email, password, active, avatar, created at, dan updated at, dengan tipe data yang telah disesuaikan. Selanjutnya ini REST.js, lalu routes.js untuk routes-nya yang akan digunakan untuk membuka localhost, dan server.js-nya. Selanjutnya ada folder config yang di dalamnya terdapat file secret.js. Lalu middleware. Di dalam middleware kita juga membuat dua file. Yang pertama index.js. Ini adalah query untuk membuka halaman dari aplikasi yang akan kita buat. Lalu ada out.js. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Zahra. Selanjutnya kami akan menjelaskan sedikit tentang codingan yang ada di dalam out.js, di mana codingan ini akan menginput controller untuk register dan login. Baiklah, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Karin, yang bagian controller untuk register. Kepada Karin dipersilakan. Baik, terima kasih Niki. Sebelum kita membuat controller untuk register, kita membuat beberapa variabel dulu. Itu yang pertama var connection sama dengan require koneksi, lalu var mysql sama dengan require mysql, var md5 sama dengan require md5, var response sama dengan require res, var jwt sama dengan require json web token, var config sama dengan require config secret, var if
sama dengan require IP. Lalu masuk ke controller untuk register. Pertama, untuk mengekspor fungsi registrasi atau registrasi usernya, kita ketikkan exports.registrasi sama dengan function res. Lalu var post sama dengan buka kurung kurawal, username rec.body.username, lalu untuk email rec.body.email, lalu untuk passwordnya md5 rec.body.password, lalu created at new date, lalu untuk update at juga sama new date, lalu tutup kurung kurawal. Kemudian buat var query sama dengan select email from where, lalu variable table sama dengan users email post.email. Lalu query untuk memasukkan data. Pertama, jika error akan muncul tulisan error, namun jika berhasil akan muncul tulisan berhasil menambahkan data user baru. Lalu jika server berhasil mengirimkan emailnya akan muncul tulisan email sudah terdaftar. Lalu kita buka Postman untuk mencoba registrasinya. Kita buat tab baru, lalu di enter URL ini kita masukkan localhost dengan port tempat kita. Kemudian kembali ke VS Code. Sebelumnya kita buka terminal dulu. Buat terminal baru, new terminal. Untuk menjalankan Node.js-nya, kita ketikkan node-server.js. Lalu akan muncul tulisan server started on port 3000, MySQL terkoneksi. Lalu kita copy pada index.js ini, pada baris router post, bagian API v1 register ini untuk registrasi. Kita tempel di Postman tadi di bagian URL link tadi. Nah, lalu metodenya kita ganti jadi post. Lalu tekan body. Ganti ke xww form URL encoded. Lalu di sini kita tuliskan beberapa atribut yang sudah ada pada PHPMyAdmin seperti user ID, username, email, password, active, avatar, value, created at, lalu yang terakhir update at. Lalu kita masukkan value tiap atribut. Untuk user ID tidak apa jika dikosongkan. Username misalnya Zaki. Emailnya zaki@gmail.com. Passwordnya Zaki123. Lalu kita coba send. Jika berhasil akan muncul status 200, values berhasil menambahkan data user baru. Bisa dilihat di PHPMyAdmin-nya. Di PHPMyAdmin, data tadi sudah masuk ke dalam database kita. Mana dia? Baik, sekian dari saya untuk registrasi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Karen yang sudah menjelaskan controller untuk register. Selanjutnya itu controller untuk login akan saya jelaskan sendiri.
Wait, Zar, lupa aku kata-katanya. Tolong balik ke tele, Zar. Ekspor apa tadi? Untuk mengekspor fungsi. Oke. Balik ke bawah, Zar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang controller login, di mana mengekspor pertama fungsi dari login dengan ekspor login sama dengan function reg rest dengan var post, di mana password sama dengan reg body password, email reg body email. Selanjutnya query-nya di mana jika mengambil data user dan password. Oke. Selanjutnya query mengambil data user dan password dengan connection query function error rows. If error console log error, else if rows length sama dengan 1, dengan express in 1440. Selanjutnya itu var data user ID sama dengan user ID, access token, IP address sama dengan IP address. Nggak apa-apa. Jadi jika program error atau email dan password yang dimasukkan salah, maka akan mengeluarkan hasil error. Dan jika password dan email yang dikeluarkan atau yang dimasukkan benar, maka akan menghasilkan sukses true dengan pesan token JWT tergenerate. Jika salah, ulang ya, Zar. Oke. Jika password dan email yang dimasukkan benar, maka akan menghasilkan output sukses true dengan message token JWT tergenerate. Jika password dan email yang dimasukkan salah, maka akan mengeluarkan pesan email atau password salah. Selanjutnya kita akan masuk ke Postman seperti controller register sebelumnya. New, di mana URL-nya, get-nya, metode get-nya kita ubah dulu menjadi post dengan URL localhost 3000. Untuk masukkan controller login, kita kembali lagi ke VS Code dengan masuk ke index.js. Copy API P1 login. Kemudian kembali ke Postman. Kopikan ke sana. Untuk body, kita klik body dan XWWW. Selanjutnya untuk atributnya hanya 2 atribut. Yang pertama password, yang kedua email. Untuk contoh kita masukkan aja password yang sudah ada, yaitu Zaki123. Email zaki@gmail.com. Baik, kita kembali lagi ke VS Code. Terminal. Kita jalankan kembali Node.js-nya. Ketikkan node server.js.
Berhasil, lalu kembali ke Postman. Hilang Postman-nya. Apa hilang ya? Tengah-tengah. Masa nggak ini? Kemudian send. Di sini untuk mengirim request sangat lama karena memang terdapat error. Sebelumnya kami sudah mencoba juga tidak terdapat error. Dan untuk sekarang kami akan menyempurnakan lagi dan mencari permasalahan yang ada. Baiklah, sekian dari penjelasan kontrol login dari saya. Selanjutnya penjelasan tentang form upload dari program ini yang akan dijelaskan oleh Zahra. Pada Zahra dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan sedikit codingan untuk mengupload file atau dokumen. Yang pertama, kita di sini mengimport fungsi molter, yaitu sebuah middleware untuk Node.js yang digunakan untuk menghandle form data, yaitu format data yang biasa digunakan untuk mengupload file ke server melalui web form. Jadi molter di sini memudahkan proses pengelolaan file dan menyediakan fungsi-fungsi seperti menyimpan file ke dalam direktori tertentu dan memberikan nama unik pada file. Jadi agar bisa mengupload file kita membutuhkan fungsi molter ini. Lalu di sini ada body parser dengan import body parser yang mana telah kita install sebelumnya pada npm. Di sini kita menginisialisasikan portnya yaitu 3000. Lalu ini adalah codingan untuk mengupload file. Di sini kami baru membuat untuk image, di mana menggunakan Express.js. Lalu di sini juga kembali fungsi molter, yaitu di storage, dengan destination menggunakan function request, file, dan callback. Untuk file name-nya juga menggunakan function request, file, dan callback. Di sini pada callback bagian ini adalah nantinya akan mengubah file image yang kita masukkan, akan diubah namanya atau format namanya menjadi seperti ini dengan ada .jpg-nya. Lalu di sini menggunakan metode get untuk yang akan menampilkan respon message, yaitu your app is running well. Lalu ini untuk menguploadnya menggunakan metode post. Dengan fungsi if, jika picture-nya tidak ada atau tidak sesuai, maka akan keluar respon, yaitu message picture cannot be empty, mengembalikan respon ini. Dan di sini menggunakan metode respon yaitu res.sendPicture. Untuk mengupload file, kita juga membutuhkan file upload.js. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Azahra. Itulah progres web program backend aplikasi form pengumpulan tugas dari kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf.
Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.